Darmo tengah memanaskan motornya untuk bersiap-siap menuju kios tempat di mana ia berjualan sate ayam. Kios sate ayamnya jaraknya tak begitu jauh dari rumahnya. Sementara Asih, istrinya, tengah memasukkan bumbu kacang ke dalam panci di dapur. "Bu, cepat, keburu siang," kata Darmo. "Ya Pak, tolong dong panggilin Dewi, suruh dia beli kecap. Spal kecapnya tinggal sedikit, takutnya nanti kurang," sahut Asih. Dewi adalah anak pertama Darmo dan Asih. Usianya masih 15 tahun. Sebentar lagi Dewi akan memiliki adik, sebab Asih saat ini tengah mengandung anak keduanya. Usia kandungannya menginjak 8 bulan. Setelah segala sesuatunya siap, Pak Sutri itu kemudian berangkat menuju kios sate ayamnya. Sementara Dewi ditinggal di rumah dan ditugasi oleh Asih untuk mencuci perkakas bekas membuat adonan sate. Tiba di kios, keduanya langsung bergegas menyiapkan dagangannya. Darmo lantas menyalakan arang di tempat pembakaran. "Semoga hari ini laku banyak ya Pak," keluh Asih sambil menata tusuk sate yang dibungkus daun pisang di etalase gerobak. Memang hampir setahun ini, usaha dagangan sate ayam milik Darmo dan Asih sangat lesu. Hal ini disebabkan ada pesaing lain yang juga ikut menjual sate ayam tak jauh dari kiosnya. Meski hanya berupa tenda pinggir jalan, namun sate ayam pesaing itu sangat ramai pembeli. Maklum, pesaingnya adalah asli orang Madura. Tentu aja rasa sate dan bumbunya yang khas begitu diminati oleh penikmat sate di Nusantara. Padahal untuk segi harga, sate milik Darmo lebih murah. Sudah 2 tahun ini, Darmo menggeluti usaha sate ayamnya. Ia berjualan sate ayam karena harus tetap menafkahi keluarga setelah sebelumnya ia di PHK menjadi seorang supir di salah satu perusahaan distributor makanan ringan. Namun karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, di mana salah satu manajernya melakukan penggelapan uang, terpaksa Darmo harus dirumahkan. Pada akhirnya ia pun ikhlas menerima kenyataan itu. Uang pesangon yang ia dapatkan lantas dijadikan modal untuk berjualan sate. Awalnya memang dagangan satenya terbilang ramai. Karena rasa satenya, bumbunya hampir mirip dengan rasa sate khas Klaten. Namun sejak kehadiran pedagang sate asal Madura itu, pelanggannya semakin hari semakin menyusut. Darmo sempat berpikir yang tidak-tidak atas syaratnya rezeki yang ia alami akhir-akhir ini. "Bu, apa kita diguna-guna ya biar dagangan kita nggak laku?" tanyanya kepada Asih. "Hush, jangan suuzon Pak. Mungkin memang lagi waktunya begini. Namanya orang dagang, kadang ramai, kadang sepi," terang Asih menenangkan Darmo. "Tapi ini udah hampir setahun loh Bu. Sebelum kamu hamil juga udah mulai sepi. Apalagi bentar lagi kamu mau lahiran. Uang dari mana? Biaya sewa kios saja masih belum ada." Keluh Darmo sedikit kesal menanggapi jawaban Asih. Asih kemudian meminta Darmo untuk beristighfar, sekaligus menasihati agar Darmo untuk rajin lagi beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Memang sejak dagangannya sepi, Darmo lebih sering meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Darmo lebih sering melamun di waktu-waktu senggangnya. Hari itu lagi-lagi bukanlah hari yang cukup beruntung. Dagangan sate ayamnya hanya laku sekitar 15 porsi dari 75 porsi yang sudah disiapkan dari rumah. Padahal dulu, tak kurang mereka bisa menyiapkan 150 porsi setiap harinya, dan rata-rata dagangannya selalu habis terjual setiap harinya. Tiba di rumah, Asih langsung memasukkan dagangan daging sate ayamnya yang masih tersisa ke dalam kulkas. Berharap daging ayamnya tidak busuk dan bisa dijual kembali keesokan harinya. "Mbak, bikinin bapak kopi," pinta Darmo kepada anak sulungnya. Asih kemudian menghampiri Darmo yang tengah menyulut api untuk membakar rokok kreteknya di ruang tengah, sambil membuka kerudungnya.
Ia lalu mengelus-elus paha Darmo. Sabar ya Pak, ini ujian dari Allah. Mungkin kita kurang bersedekah, ucap Asih. Kurang sedekah gimana? Apa yang mau kita beri, sementara kita hidup aja kurang. Lihat tuh Dewi, tiap hari gak pernah aku bekali jajan untuk sekolah. Bapak macam apa aku ini? Jawab Darmo. Darmo tak jadi menyeruput kopi yang sudah dibuatkan Dewi dan sudah tersedia di meja tamu. Ia lantas masuk ke kamar, mengganti baju yang berbau sangit, dan kemudian keluar rumah dengan sepeda motornya. Asih hanya memandang wajah muram Darmo dan tak berani menyapa untuk menanyakan suaminya akan pergi kemana. Malam itu ternyata Darmo menemui teman SMA-nya, Slamet. Kepada Slamet, ia menceritakan permasalahan hidupnya. Slamet pun memberikan solusi agar Darmo ke Cilacap menemui salah satu orang pintar untuk meminta pertolongan. Slamet sendiri cukup tahu mengenai orang pintar karena sering mengantar bosnya ke sana. Dengan nada cukup rendah, khawatir dengan istrinya, Slamet menceritakan kepada Darmo jika usaha bosnya hampir bangkrut waktu itu. Namun setelah berulang kali datang ke orang pintar itu, usaha bosnya akhirnya kembali normal. Mo, solusinya ya hanya ke Cilacap. Kamu temui Mbah Purwo, minta penglaris, pasti dikasih. Karena beliau memang suka bantu orang-orang yang sedang kesulitan. Maharnya juga nggak besar. Biji Slamet ke telinga Darmo. Darmo awalnya dengan tegas menolak. Ia khawatir jika nekat menemui orang pintar itu, maka akan ada dampak buruk bagi keluarganya. Apalagi ia juga khawatir memakai jalan penglaris biasanya menggunakan tumbal. Namun Slamet meyakinkan jika nggak ada tumbal sama sekali. Hal itu dibuktikan dengan bosnya yang sudah 5 tahun menggunakan penglaris, namun tak ada yang ditumbalkan. Tenang Mo, aman, nggak ada tumbal-tumbalan. Lah buktinya bosku sampai sekarang damai-damai aja hidupnya. Besok aku antar kalau kamu mau. Slamet menawarkan diri. Darmo yang semakin penat mendapatkan solusi itu, akhirnya mengakhiri obrolan. Ia berpamitan untuk pulang. Di perjalanan pulang, ia terus-menerus mengingat-ingat saran dari Slamet. Pada akhirnya, ia meyakini jika sudah tak ada jalan keluar lain ketimbang harus berhutang ke bank. Sebab sudah tak ada lagi barang-barang berharga di rumah, kecuali kulkas dan TV yang menjadi satu-satunya media hiburan bagi anak dan istrinya. Setibanya di rumah, Darmo langsung memanggil istrinya. Saat itu Asih sedang tertidur pulas. Dengan setengah menahan kantuk, Asih kemudian terbangun dan langsung menghampiri Darmo di ruang tengah. Darmo kemudian mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Cilacap. Ia meminta izin kepada Asih di larut malam itu. Bapak besok izin ke Cilacap ya Bu. Mau ikhtiar agar usaha kita bisa normal lagi, kata Darmo. Kok mendadak Pak? Emang ikhtiarnya apa? Tanya Asih penasaran. Minta penglaris Bu, tapi aman kok, nggak ada tumbal-tumbalan, jawab Darmo. Astagfirullah Pak, itu syirik Pak, haram. Ibu nggak setuju, ingat ini Pak, ucap Asih sambil menunjuk ke arah perutnya yang sedang membuncit. Kamu mau hidup enak enggak? Atau suka dengan hidup seperti ini, melarat terus-menerus, kata Darmo. Dewi yang mendengar suara bapaknya itu lantas terbangun dari tidurnya. Kebetulan pintu kamar Dewi enggak tertutup dan hanya terhalang kelambu. Ia lalu menguping pembicaraan bapak dan ibunya di ruang tengah. Dewi pun mendengar jika bapaknya kekeh untuk tetap pergi ke Cilacap bersama Pak Slamet. Meski waktu itu ibunya bersikeras untuk melarang. Esok harinya setelah pulang sekolah, Dewi diminta ibunya untuk ikut membantu berjualan di kios. Memang hal itu sudah lumrah Dewi lakukan jika salah satu dari kedua orang tuanya sedang ada keperluan atau sedang sakit. Bapak jadi berangkat ke Cilacap ya Bu?
Tanya Dewi kepada ibunya yang tengah menata arang di tempat pembakaran. Kok kamu tahu, Duk? Jawab Asih sedikit kaget. Semalam Dewi dengar pembicaraan ibu sama bapak. Memangnya bapak mau apa, Bu? Bapak mau ikhtiar biar usaha kita lancar lagi. Mudah-mudahan bapak mau dilindungi Allah ya, Duk. Bibir Asih sedikit bergetar menjawab pertanyaan anaknya karena menahan tangis. Nampak masih tak ikhlas akan pilihan suaminya melakukan hal itu. Hari itu dagangannya masih sepi. Pukul 8 malam, Asih dan Dewi memutuskan membereskan dagangannya dan kembali pulang ke rumah. Sementara Darmo belum juga pulang. Di rumah, Asih nampak begitu cemas. Berulang kali ia mondar-mandir di ruang tengah. Ponsel Darmo pun tak aktif sedari siang. Sementara Dewi tengah mencuci piring bekas makan bersama ibunya di dapur. Tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca di dalam dapur. Apa itu, Duk? Tanya Asih kepada anak gadisnya. Gelas, Bu. Maaf gak sengaja kesenggol. Jawab Dewi. Dengan adanya kejadian itu, Asih semakin was-was. Namun tak lama, ia mendengar suara motor Darmo memasuki halaman rumah. Assalamualaikum. Darmo mengucapkan salam sembari memasuki rumah. Disapalah istrinya sambil menyodorkan bibirnya dan mendarat tepat di kening Asih. Alhamdulillah, Pak, sampai juga. Aku dan Dewi cemas, Pak, nungguin Bapak dari tadi, ucap Asih. Darmo terkekeh. Raut mukanya menunjukkan kebahagiaan, berbeda dengan hari-hari biasanya di mana ia selalu terlihat murung. Dijinjingnya tas hitam kecil menuju kamar. Bapak mau mandi dulu, keringetan, nanti Bapak cerita ya, kata Darmo keluar dari kamar menuju ke arah kamar mandi seraya mencubit pipi Dewi. Selepas mandi, Darmo meminta Asih untuk membuatkan kopi dan mie instan, sementara Dewi masuk ke kamar untuk mengerjakan PR. Sambil memakan mie instan, Darmo bercerita bahwa ia akan kembali ke Cilacap 3 hari lagi. Kata Darmo, setidaknya ia akan menginap selama seminggu di sana. Pokoknya tenang, Bu, aman. Ibu nggak perlu khawatir atau berpikiran aneh-aneh. Semuanya aman, nggak ada yang berbahaya. Kata Darmo meyakinkan istrinya. Melihat suaminya pulang dengan kondisi yang baik-baik aja, Asih pun lantas mempercayai perkataan Darmo. Asih mencoba berprasangka baik dengan maksud suaminya itu. Meski di dalam hatinya, ia masih tak ikhlas dengan keputusan Darmo memilih jalan keluar dengan penglaris. Tiba di hari itu, Selamat menyambangi rumah Darmo. Ia menjemput Darmo untuk bersama-sama pergi ke Cilacap. Asih pun kaget dengan kemunculan Selamat yang sudah tiba di rumah sepagi itu. Loh, Mas Selamat, kok udah sampai sini? Emangnya nggak berangkat kerja? Tanya Asih. Saya udah keluar, Mbak. Kan mau kerja ikut Darmo. Nanti Darmo jadi bos baru saya. Jawab Selamat dengan tertawa kecil. Kamu nggak ingat apa, Bu? Hari ini kan Bapak mau pergi ke Cilacap. Suara Darmo dari belakang mengagetkan Asih yang tengah berdiri di depan pintu. Astaga, Ibu lupa, Pak. Bentar, Ibu siapin sarapan dulu. Dewi keluar dari dalam kamar lalu bersiap-siap pergi ke sekolah. Ia pun lantas berpamitan kepada Darmo dan Asih. Seperti biasanya, Dewi tak pernah sarapan terlebih dahulu. Dewi berangkat dulu ya, Pak, Bu. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Pakai aja motor Bapak, Duk. Bapak mau keluar kota. Motor Bapak tinggal. Siapa tahu nanti kamu butuh untuk belanja sama Ibu, kata Darmo sambil memberikan uang saku yang lumayan cukup banyak kepada Dewi. Enggak, Pak. Dewi naik angkot aja. Takut ditilang polisi nanti. Ini enggak salah, Pak. Ini uangnya banyak loh. Lagi dapat rezeki ya, Pak? Alhamdulillah, kata Dewi dan dibalas dengan tangan Darmo mengelus-elus kepala Dewi. Hidangan sarapan sudah ada di depan meja makan. Asih kemudian memanggil Selamat dan Darmo yang sedari tadi berbincang di teras rumah.
Keduanya langsung menuju ruang makan dan langsung melahap nasi goreng buatan Asih. Asih duduk di samping Darmo sambil berpesan agar tak main serong selama berada di Cilacap. Wajar Asih berkata demikian. Masalahnya Asih baru pertama kali ditinggal Darmo keluar kota dengan waktu yang cukup lama. Tentu aja rasa was-was di dalam hatinya. Namanya laki-laki, bisa aja tergoda wanita lain saat jauh dari istrinya. Setelah selesai sarapan, Darmo kemudian masuk ke kamar dan memasukkan beberapa baju ganti untuk ia bawa ke Cilacap. Ia lalu memberikan sesuatu yang dibungkus koran kepada Asih. Bungkusan kecil itu ternyata berisi uang. Namun Darmo tak menjelaskan dari mana uang itu ia dapatkan. Asih pun hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ia lalu memanjatkan doa kepada Allah agar suaminya dijauhkan dari malapetaka. Doa itu ia panjatkan tepat di hadapan Darmo. Darmo kemudian berpamitan sambil memeluk istrinya. Tak lupa ia juga mengelus-elus perut istrinya yang tengah hamil tua itu. "Bu, Bapak berangkat ya. Doakan Bapak," pinta Darmo kepada istrinya. Ritual pesugihan. Pukul 1 siang, Darmo dan Slamet sudah tiba di Cilacap. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke gunung, lokasi yang sudah ditentukan oleh Mbah Purwo sebelumnya. Tempat ini cukup terkenal di Cilacap. Darmo dan Slamet akhirnya kembali naik bus jurusan Cilacap, Jatijajar, dan Kebumen. Karena memang lokasi gunung itu berada sekitar 25 km dari kota Cilacap. Setibanya di gunung itu, kedua sekawan itu kemudian mencari sebuah warung makan untuk mengisi perut sekaligus menunggu Mbah Purwo. Mbah Purwo menjanjikan akan bertemu keduanya sebelum asar. Sambil mengisi perut, Darmo dan Slamet berbincang. Jika jalan yang diambilnya ini berhasil, maka Slamet ia janjikan akan dibukakan kios sate di wilayah lain dan menjadi cabang dari kios sate miliknya. "Pokoknya nanti kita harus sukses bersama-sama, Mat. Semoga berhasil," kata Darmo. "Iya, Mo. Aku udah bosan hidup seperti ini. Pasti berhasil. Buktinya kemarin aja belum apa-apa kamu udah dikasih uang sama Mbah Purwo," timbal Darmo. Tak lama Mbah Purwo datang. Ia datang bersama 2 orang yang Darmo dan Slamet juga tak mengenalinya. "Udah lama sampainya, Nak. Maaf lama. Tadi Simbah cari minyak dulu sebagai syarat kalian. Perkenalkan, ini Sudir dan Wahyu, murid Mbah," kata Mbah Purwo. Darmo dan Slamet saling menjabat tangan. Kelima orang itu akhirnya larut dalam obrolan di sebuah warung kecil sebelum diajak Mbah Purwo bermalam di rumahnya. Menjelang petang hari, kelima orang itu beranjak menuju rumah Mbah Purwo dari lokasi gunung itu yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pertapaan Darmo. Rumah Mbah Purwo sendiri cukup jauh dari lokasi gunung itu. Mbah Purwo memang bukanlah warga desa di mana lokasi gunung itu berada. Ia juga bukanlah kuncian gunung itu. Namun untuk perkara satu ini, ia ahlinya. Ia cukup tenar dikenal di warga Cilacap dan sekitarnya. Tamunya pun banyak yang datang dari luar Jawa. Sepengakuan Mbah Purwo, ia dulu menjalani laku tirakatan selama 5 tahun di gunung itu. Saat ia menjalani laku tirakat, ia mendapatkan sebuah wangsit dan bisa menjadi seperti sekarang ini. Menjadi perantara penghubung manusia dengan jin yang ingin mendapatkan kekayaan. "Kamarnya udah siap, silakan kalian mandi dulu. Nanti kalian tidur di sana," kata Mbah Purwo sambil menunjuk ke arah samping kanan ruang tengah di rumahnya. Darmo dan Slamet berpamitan masuk ke dalam kamar. Keduanya langsung membereskan barang bawaannya dan bersiap untuk mandi. Setelah selesai mandi, kedua sekawan tadi menuju ke ruang tengah. Basri, istri Mbah Purwo, menyuruh Darmo dan Slamet masuk ke sebuah kamar. Ternyata Mbah Purwo sudah menunggu di dalam kamar. Saat membuka kamar, aroma dupa dan kemenyan menyeruak ke dalam hidung mereka berdua. Kamar itu merupakan tempat praktik Mbah Purwo.
Ternyata Sudir dan Wahyu juga sudah ada di dalam kamar. Kamar itu cukup membuat Darmo dan Slamet merinding. Benda-benda pusaka tertata rapi. Ada juga alat mediumisasi seperti jenglot dan boneka yang dibuat layaknya pocong tergeletak di sudut kanan kamar. "Duduklah, minum air di gelas itu," ucap Mbah Purwo sambil menunjuk gelas berisi air putih bercampur berbagai macam aneka bunga. Karena yang akan mengikuti praktek adalah Darmo, maka dialah yang meminum air itu. Setelah itu, Mbah Purwo kemudian merapalkan berbagai macam mantra. Darmo diminta menutup mata, sementara Slamet disuruh mundur untuk duduk bersila dan bergabung dengan kedua muridnya. Darmo tiba-tiba tergeletak tak sadarkan diri. Sekitar hampir setengah jam, ia kemudian terbangun setelah Mbah Purwo memanggil namanya. "Apa yang kamu lihat?" tanya Mbah Purwo kepada Darmo. "Ada seorang pria gagah menghampiri saya, Mbah. Sosoknya gagah memakai baju-baju seperti orang kerajaan. Dia meminta saya bertapa ke salah satu petilasan di gunung itu," kata Darmo. Mbah Purwo menyudahi ritual itu dan meminta Darmo untuk beristirahat. Masalahnya keesokan harinya, ia akan ke Sendang, di salah satu gua di kawasan Pantai Sodong Cilacap. Sekitar pukul 4 subuh, Mbah Purwo membangunkan Darmo dan Slamet. Ia meminta Darmo dan Slamet untuk bersiap-siap menuju gua. Di depan rumah, mobil sewaan sudah terparkir. Wahyu dan Sudir sudah menunggu. Mereka berlima akhirnya menuju ke sana sebelum fajar menyembul. Di lokasi gua, sang juru kunci sudah menunggu. Mbah Purwo menghampiri dan berbincang sebentar. Entah apa yang mereka perbicarakan. Setelah itu Mbah Purwo mengajak Darmo masuk ke dalam gua. Sementara Slamet menunggu di mulut gua, ditemani Sudir dan Wahyu. Cukup lama ritual yang dijalani Darmo di dalam gua. Setidaknya hampir 2 jam lamanya. Sambil menunggu, Slamet iseng-iseng bertanya kepada juru kunci gua tersebut. Dari penuturan juru kunci gua, memang gua itu sering dijadikan salah satu syarat ritual seseorang untuk mencari pesugihan. Di dalam gua terdapat beberapa petilasan yang juga dianggap keramat. "Pesugihan bukan untuk syarat penglaris, Bah," kata Slamet sedikit terkaget mendengar penjelasan sang juru kunci. "Celaka, yang namanya pesugihan pasti meminta tumbal," ucapnya dalam hati. Selesai ritual, mereka kemudian kembali ke rumah Mbah Purwo. Sepanjang perjalanan, Slamet terus saja mematung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun di dalam mobil. Ia menyesal menyarankan temannya untuk menemui Mbah Purwo. Tiba di rumah Mbah Purwo, Mbah Sri, istrinya sudah memasak sejumlah makanan. Salah satunya terdapat menu ayam bakaka yang ditempatkan di sebuah tampah beranyamkan bambu. Dan juga terdapat aneka ragam jajanan pasar. Makanan-makanan itu akhirnya dimasukkan ke dalam kamar Mbah Purwo. Sementara itu, Darmo dan Slamet diminta menunggu di ruang tengah. Cukup lama keduanya menunggu sebelum Mbah Purwo meminta mereka masuk ke dalam kamar. "Makan dulu ini ayam. Ayam bakakaknya dihabiskan. Jangan sampai tersisa. Kalau tidak sanggup, makan berdua sama Slamet," kata Mbah Purwo. "Ayo Mat, makan. Bukannya tadi kamu bilang udah lapar," ucap Darmo. Mengetahui jika ritual yang dilakukan adalah ritual pesugihan, Slamet pun tiba-tiba saja merasa kenyang. Namun Mbah Purwo meminta Slamet untuk tetap makan, membantu menghabiskan ayam bakaka. Mau gak mau, Slamet pun akhirnya ikut mencicipi. "Udah makan aja, kamu hanya membantu. Gak akan apa-apa," kata Mbah Purwo seperti sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Slamet. Saat mencoba makan ayam itu, Darmo dan Slamet saling pandang. Ayam bakaka yang diharapkan akan terasa nikmat dimakan setelah tidak sarapan tadi, nyatanya tidak demikian. Ayam bakaka itu terasa anyep, berbau amis, dan rasa bumbunya tidak ada sama sekali, seperti masih mentah.
Mbah Purwo hanya berdiam diri memandang Darmo dan Slamet makan. Sesekali ia terus meminta agar Darmo dan Slamet menghabiskan ayam bakaka itu. Darmo dan Slamet terus melanjutkan makan, meski menahan rasa mual ingin muntah. Kemudian Mbah Purwo mendekati keduanya. Diusaplah mata keduanya dengan menggunakan ibu jari. Saat membuka mata, mereka melihat ternyata mereka tengah memakan ayam bakaka tersebut bersama sejumlah makhluk tak kasat mata. Raut muka makhluk tak kasat mata itu bermacam-macam. Keduanya menunduk dan tetap melanjutkan makan, meski dalam keadaan takut. Entah apa yang membuat Mbah Purwo membuka mata batin mereka. Yang jelas saat itu, mereka berpesta makan dengan kawanan jin. Setelah ayam bakaka habis termakan, Mbah Purwo memberikan penjelasan bahwa esok hari adalah tepat malam Jumat Kliwon. Darmo diminta kembali ke gunung itu untuk bertapa seorang diri semalaman, dimulai selepas Isya hingga waktu subuh. Darmo dan Slamet akhirnya kembali ke kamar tidurnya. Mereka berdua tak berani membicarakan mengenai kejadian memakan ayam bakaka tadi. Namun di sisi lain, hati Slamet bergerak ingin memberitahu mengenai ritual pesugihan yang ia ketahui kepada Darmo. "Mo, kamu yakin mau melakukan ini? Kamu gak akan nyesel?" kata Slamet. "Sangat yakin, Mat," sahut Darmo yang saat itu tengah rebahan di dalam dipan bambu. "Mo, tapi ini ritual pesugihan, bukan penglaris. Aku tahu setelah dapat info dari juru kunci gua itu," ucap Slamet. Jawaban mengejutkan terlontar dari mulut Darmo. Ia meminta Slamet tak perlu khawatir dan merasa bersalah. Sebab sejak pertemuan awal, Mbah Purwo sudah memberitahu kepada Darmo jika apa yang dilakukannya hingga sejauh ini adalah ritual pesugihan. Ia juga baru memberitahu kepada Slamet bahwa Mbah Purwo sempat memberikan uang kepada dirinya untuk diberikan kepada anak dan istrinya sebelum ia menjalani ritual selanjutnya. "Aku udah tahu, Mat. Tenang aja, aku gak akan menumbalkan istri dan anakku. Pesugihan ini yang aku rasa tepat buatku, bukanlah penglaris yang kamu sarankan. Kalau penglaris, lama sekali itu efeknya," ucap dia.